Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Seva Putri Wahidah dari kelas MI 2A. Pada topik kali ini, kita akan membuat koneksi Android REST API menggunakan retrofit, di mana data yang diambil nantinya akan ditampilkan dalam Recycler View. Yuk langsung saja kita ke videonya. Langkah pertama yang kita buat yaitu instalasi REST API. Hal yang perlu kita siapkan yaitu sebuah web server. Di sini saya menggunakan SAMPP. Kita sudah menyalakan Apache dan MySQL-nya agar kita dapat bisa mengakses PHP MyAdmin nantinya untuk pembuatan database. Kemudian folder kode igniter yang saya beri nama retrofit beserta library REST-nya. Nah, semua folder ini kita simpan di dalam htdocs. Nah, kemudian kita cek dalam browser. Jika sudah muncul seperti ini, kita tuliskan file kita. Nah, jika sudah muncul seperti ini, maka instalasi server telah berhasil. Langkah selanjutnya, kita akan membuat database. Kita akan menuju halaman PHP MyAdmin. Di sini saya sudah membuat database dengan nama retrofit dan satu tabel yang saya beri nama mahasiswa. Di dalam tabel mahasiswa terdapat atribut ID siswa, nama, alamat, jenis kelamin, dan nomor telepon. Kemudian kita melakukan insert 10 record data seperti ini. Langkah selanjutnya yaitu kita buka folder retrofit. Di sini saya menggunakan Visual Studio Code untuk mengeditnya. Kita buka file database.php di dalam folder config. Kemudian sesuaikan pengaturan database sesuai dengan database yang baru saja kita buat. Di sini saya hanya mengubah nama database-nya menjadi nama database saya yaitu retrofit. Langkah selanjutnya yaitu kita mengarah pada controllers. Di sini terdapat folder API. Kemudian kita membuat file mahasiswa.php di dalam folder API yang mengextends REST controller. Nah, file inilah yang akan kita gunakan untuk melakukan get data. Jangan lupa untuk menambahkan librariesnya seperti ini. Untuk melakukan get data, kita membuat function yaitu indexGet di sini. Yang di dalamnya mengarah ke mahasiswa model untuk proses pengambilan data. Proses pengambilan data dapat dilakukan dengan mengambil semua data atau sesuai dengan ID-nya. Jika data yang diambil semua data, maka mengarah pada get mahasiswa saja seperti ini. Jika menggunakan ID, maka akan mengarah pada get mahasiswa yang menggunakan ID. Kemudian kita kembalikan responnya seperti ini. Nah, kemudian kita buka mahasiswa model. Nah, di sini adalah proses pengambilan datanya. Jika ID-nya 0, maka kita mengambil semua datanya. Jika data diambil sesuai dengan ID, maka kita ambil data sesuai dengan ID siswa. Seperti ini. Selanjutnya, kita bisa cek di browser dengan mengetikkan alamat. Kita tambahkan API/mahasiswa seperti ini. Nah, maka akan muncul data yang ada dalam database. Nah, data yang disampilkan di sini adalah dalam bentuk JSON. Hal ini pertanda bahwa data server siap digunakan. Tetapi, kita membuatnya dengan server lokal, yaitu menggunakan SAMPP. Sehingga tidak bisa jika kita jalankan di smartphone nantinya. Solusinya yaitu sebelum kita membuat project Android, alangkah baiknya kita hosting terlebih dahulu. Saya sudah menghostingnya lewat website 000 webhost. Nah, coba kita cek dengan mengetikkan retrofit.seva.000 webhostapp.com.
Nah, ini adalah tampilan web saya ketika sudah di hosting. Coba kita tambahkan /api/mahasiswa. Nah, ini datanya sudah muncul. Ini pertanda bahwa reserver sudah benar-benar siap untuk digunakan. Yaitu membuat project baru di Android Studio dengan nama My Retrofit. Sebelum melanjutkan, kita atur terlebih dahulu di Gradle modul app-nya, dependensi apa saja yang kita butuhkan. Di sini, saya menambahkan dependensi Retrofit, Recycler View, dan Cut View untuk menampilkan datanya. Kemudian jangan lupa untuk di scenes. Lalu, dalam Android Manifest, jangan lupa untuk mengatur perizinan untuk menggunakan internet seperti ini. Kemudian kita buat class post. Kelas ini berfungsi sebagai model yang berisi atribut-atribut yang diperlukan pada reserver serta setter-getternya. Di sini terdapat data ID siswa, nama, alamat, jenis kelamin, dan nomor telepon. Setelah kita membuat class post, kemudian kita membuat interface JSON placeholder seperti ini. Kelas ini digunakan sebagai komunikasi data dengan reserver. Kita get mahasiswa yang berarti kita mengambil API dari data server retrofit API mahasiswa. Langkah selanjutnya yaitu kita akan mengatur layoutnya. Di sini kita membutuhkan dua file XML yaitu activity main yang merupakan bawaan dari main activity dan kemudian kita menambahkan resource baru yaitu item mahasiswa.xml. Nah, di dalam activity main ini terdapat text view sebagai judulnya. Nanti ini berisi tulisan data mahasiswa dan kemudian recycler view-nya. Di dalam item mahasiswa, kita akan membuat komponen untuk menampilkan data. Kita buat cut view sebagai wadah data yang kita ambil. Kemudian di dalamnya terdapat constraint layout. Di dalam constraint layout terdapat beberapa text view yang nantinya akan mewakili setiap data yang akan ditampilkan. Di sini terdapat nama, ID siswa, alamat, jenis kelamin, dan nomor telepon. Langkah selanjutnya yaitu membuat adapter yang berfungsi untuk menghubungkan data server dengan recycler view. Nah, di sini saya membuat kelas baru dengan nama postAdapter. Kelas ini mengextends recycler view.adapter. Kita tambahkan dua atribut yaitu context dan list post yang mengarah pada class post. Kemudian kita generate konstruktornya seperti ini. Pada inner class viewHolder seperti ini, kita deklarasikan semua komponen yang akan mewakili untuk menampilkan data seperti ini. Text view, ID siswa, nama, alamat, jenis kelamin, dan telepon. Kemudian kita binding variabel dengan tampilan view sesuai dengan ID-nya seperti ini. Selanjutnya, pada method onGridView di sini kita tambahkan kode untuk instansiasi viewHolder seperti ini. Dia akan mengarah pada layout item mahasiswa. Kemudian pada method onBinViewHolder kita lakukan setText untuk data yang kita ambil, di mana merujuk pada viewHolder dengan melakukan getPosition dan get sesuai dengan data yang diambil. Misalkan kita akan setText nama, maka kita akan merujuk pada getNama. Yang terakhir yaitu metode getItemCount yang digunakan untuk mengatur jumlah data yang akan ditampilkan. Karena kita akan menampilkan semua data, maka kita atur saja return item.size. Langkah yang terakhir yaitu pada main activity. Hal yang paling penting yaitu kita
harus mengatur koneksi retrofitnya dengan mengisikan base URL-nya pada web yang telah kita hosting sebelumnya, yaitu https://retrofitseva.000webhostapp.com/api. Kemudian kita lakukan pemanggilan API. Nah, pemanggilan API ini selalu menghasilkan dua metode, yaitu onResponse dan onFailer. Jika perintah berhasil, maka akan masuk ke onResponse, dan jika gagal akan masuk ke onFailer. Nah, di dalam onResponse saya membuat metode generateDataList. Nah, di sini dalam metode ini berisi perintah untuk penyusunan komponen recycler_view. Di sini kita arahkan recycler_view ke dalam ID-nya, yaitu rvsiswa di dalam activityMind.xml. Kemudian deklarasikan adapter untuk menghubungkan data dengan recycler_view seperti ini. Kemudian kita membuat layout manajernya. Di sini saya membuat linear layout manager. Kemudian kita set layout dan kita set adapternya. Saat onFailer kita set text get message-nya. Nah, itu dia langkah-langkah untuk membuat koneksi retrofit REST API. Kita langsung saja untuk mengecek hasilnya. Hasilnya adalah sebagai berikut. Nah, ini adalah hasil dari aplikasi MyRetrofit. Nah, di sini akan muncul nama-nama yang ada dalam database server di dalam card view, yaitu ada nama, ID mahasiswa, alamat, jenis kelamin, dan telepon. Terdapat 10 record data seperti ini. Saya kira itu saja yang perlu saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.